萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Cahaya lembut hangat menyinari ruang rahasia yang tenang, mengusir semua kegelapan di dalamnya. Tempat tidur datar ditempatkan di sudut ruang rahasia. Itu bersandar di dinding. Xiao Yan duduk bersila di atasnya. Berbagai macam bahan obat yang dibungkus dengan baik ditempatkan di depannya. Beberapa bahan obat ini cukup langka dan pasti bisa dijual dengan harga cukup tinggi dalam kawasan sudut hitam. Selain itu, ada cukup banyak dari mereka. Benar-benar tidak bisa tidak menghela nafas pada kekayaan Han Feng. Tatapan Xiao Yan menyapu sejumlah besar bahan obat yang ditempatkan di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, dan hatinya sekali lagi menghela nafas kaget pada kekayaan Han Feng. Terlepas dari bagaimana kaya Han Feng, itu semua akhirnya menguntungkan Xiao Yan sekarang. Saya hampir tidak dapat mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil pemulihan spiritual ungu dari bahan-bahan obat ini. Xiao Yan menarik pandangannya, merenung sejenak sebelum dia segera berbicara dengan suara yang agak terkejut. Pil pemulihan spiritual ungu. Xiao Yan mengenang Kaisar Es Hai Bodong di Kekaisaran Jiama ketika dia memikirkan pil obat ini. Menjadi pasangan pertamanya, pria tua yang karakternya tampak sedikit dingin dan acuh tak acuh, memberi Xiao Yan kesan yang cukup baik. Ini terutama terjadi ketika dia benar-benar memberikan bantuan saat Xiao Yan dikejar oleh Misty Cloud Sect. Ini cukup untuk menyebabkan Xiao Yan merasa sangat berterima kasih kepada Hai Bodong. Oleh karena itu, Xiao Yan telah menyimpan pil obatnya. Dia berhutang kepada Hai Bodong di dalam hatinya. Di masa lalu, dia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Namun, dia sudah memiliki kemampuan setelah meninggalkan bawah tanah. Padahal, ramuan obat yang dia kumpulkan dengan susah payah di masa lalu benar-benar lenyap saat dia di bawah tanah. Itu wajar bagi Xiao Yan untuk mengingat Hai Bodong. Sekarang ia benar-benar melihat bahwa ia memiliki seperangkat bahan obat yang ia dapat sempurnakan, pemulihan spiritual pil ungu. Hehehe, karena ada bahan obat yang cukup, pertama-tama saya akan membantu orang tua itu menyempurnakannya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjawabnya jika dia bertanya tentang hal itu ketika aku kembali ke Kekaisaran Jiama di masa depan. Sudut mulut Xiao Yan tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kuali besar berwarna merah menyala keluar dari cincin penyimpanan laut tenang. Akhirnya, mendarat di depannya. Kuali obat berwarna merah itu berukuran besar. Tubuhnya ditutupi dengan berbagai jenis garis unik. Berbagai gambar binatang ganas seperti makhluk hidup diukir di dalamnya. Mulut besar buas mereka terbuka, dan jika seseorang menempatkan telinga dekat di sampingnya untuk mendengarkan, seseorang akan dapat mendengar beberapa raungan aneh yang samar-samar dipancarkan dari kuali obat. Karakteristik yang tidak biasa ini semuanya menunjukkan bahwa kuali merah ini luar biasa. Kuali berwarna merah ini secara alami bukan sesuatu milik Xiao Yan. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan Han Feng. Dari kelihatannya, ini adalah sesuatu yang terakhir digunakan untuk memurnikan pil. Orang ini telah mengimbangi kawasan sudut hitam dan telah mendapatkan cukup banyak manfaat. Tangan Xiao Yan dengan lembut menyentuh kuali obat berwarna merah tua. Suara logam yang jelas bertabrakan dengan senang bergema di ruang rahasia. Dengan ini, Xiao Yan mengangguk puas dan tertawa pelan. Meskipun Xiao Yan tidak menyadari asal-usul kawah obat merah ini.
dia jelas menyadari bahwa dengan pengecualian apa yang disebut kuali obat setan hitam, yang menempati peringkat dalam peringkat kuali surgawi, kuali obat lain yang dia gunakan mungkin hanya bisa digambarkan dengan kata sampah jika dibandingkan dengan kuali ini. Xiaoyan menjentikkan jarinya, dan gumpalan api hijau gelap muncul di ujungnya. Suhu ruang rahasia segera naik mengikuti munculnya nyala api. Namun, ini secara alami tidak menimbulkan halangan untuk Xiaoyan. Tatapannya terfokus pada kuali obat. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya, dan nyala hijau gelap itu melesat sebelum akhirnya mengikuti aliran api kawah obat merah untuk masuk ke dalamnya. Api hijau gelap tiba-tiba mengembang setelah memasuki kuali obat, berubah menjadi api ganas yang layu dan melambung tinggi. Api hijau gelap melonjak liar di dalam kuali obat dan berulang kali mengeluarkan suhu yang mengerikan. Namun, terlepas dari bagaimana suhu ini melonjak, kuali obat merah tua terus menunjukkan tidak ada aktivitas. Meskipun suhu di dalamnya sangat tinggi, permukaan luarnya masih sedingin udara di luar. Kuali bagus. Mata Xiaoyan sangat panas saat dia menatap barang besar ini. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan membuka mulutnya untuk memuji. Meskipun dia belum mulai memurnikan pil obat, dia masih bisa menebak betapa hebatnya bantuan kawah obat ini dalam penyempurnaan pil melalui eksperimennya. Seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa menggunakan kuali obat ini untuk memurnikan pil kemungkinan akan meningkatkan keberhasilan penyempurnaan dengan cukup sedikit. Untuk seorang alkemis, hal apa selain kuali obat yang bisa meningkatkan peluang sukses dalam penyempurnaan pil yang memiliki daya tarik yang lebih besar? Suhu dalam kuali obat secara bertahap mencapai tingkat yang diinginkan Xiaoyan sebagai api hijau gelap bergejolak di dalamnya. Selama periode waktu ini, Xiaoyan juga berulang kali membaca metode pemurnian untuk pil pemulihan spiritual ungu. Yao Lao telah melewati formula obat baginya saat itu. Namun, dia tidak pernah melakukan tindakan untuk menyempurnakannya karena kemampuan penghilangannya menjadi terlalu miskin saat itu. Pikiran Xiaoyan secara bertahap menjadi fokus setelah dia membaca rumus obat untuk pil pemulihan spiritual ungu beberapa kali di dalam kepalanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan beberapa bahan obat dengan terampil dilemparkan ke dalam nyala api dalam kuali obat. Bahan obat baru saja memasuki kuali obat ketika mulai layu pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang di bawah suhu tinggi. Meskipun daun dari bahan obat telah layu, area intinya secara perlahan memancarkan cairan berwarna yang berbeda. Sesaat kemudian, beberapa tetes cairan berwarna yang berbeda muncul di atas api hijau gelap setelah daun benar-benar layu. Kotoran yang terkandung di dalamnya perlahan-lahan dihapus karena dipanggang. Xiaoyan mengangguk sedikit saat dia sedikit melirik cairan obat yang perlahan-lahan menjadi lebih murni di bawah memanggang api hijau gelap. 10 jarinya menjentikkan satu demi satu sebagai bahan obat yang ditempatkan di depannya terbang saat dia melakukannya. Akhirnya, mereka semua dituangkan ke dalam kuali obat. Adegan bahan-bahan obat menari di seluruh tempat itu cukup spektakuler. Tentu saja, Xiaoyan secara alami tidak akan berani ceroboh, dan dia berani jika ini adalah masa lalu. Namun, semuanya berbeda sekarang. Dengan melambungnya kekuatannya, kontrolnya terhadap nyala api juga tumbuh semakin canggih. Kemampuannya saat ini bersama dengan bantuan dari api hijau gelap yang lahir dari penggabungan dua jenis, api surgawi, dan kuali merah yang ditinggalkan Han Feng. Kemungkinan besar Xiaoyan akan mencapai cukup tingkat tinggi bahkan ketika memperbaiki pil obat tingkat 6. Satu demi satu, bahan obat jatuh ke dalam kuali obat. Mereka berubah menjadi bubuk atau cairan dalam sekejap saat mereka diskors dalam kuali. Dengan aliran waktu, orang bisa melihat bahwa berbagai cairan obat dan bubuk yang tersuspensi dalam kuali obat meningkat. Memurnikan cairan obat ini sangat melelahkan kekuatan spiritual seseorang. Di antara orang-orang dari kelas Xiaoyan, sepertinya hanya Xiaoyan yang sanggup memboroskan uang sebanyak itu. Jika itu orang lain,
Sepertinya orang seperti itu tidak akan berani mengacau seperti ini. Mata Xiao Yan menatap tajam pada berbagai cairan obat dan bubuk yang tergantung di dalam kuali obat. Sesaat kemudian, bahan obat terakhir akhirnya dilemparkan ke dalam kuali obat oleh Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan juga secara bertahap menjadi serius setelah dia melempar bahan obat terakhir ke dalam kuali obat. Di masa lalu, Xiao Yan secara alami diperlukan untuk membagi penyempurnaan bahan-bahan obat menjadi banyak langkah. Namun, saat ini mampu membuang semuanya ke dalam kuali obat sekaligus dan juga mampu mempertahankan intensitas api yang berbeda untuk memperbaiki masing-masing dan setiap bahan obat. Prestasi semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Kekuatan spiritual Xiao Yan menyerbu ke dalam kuali obat. Jenis lingkungan suhu tinggi tidak menghalangi kekuatan spiritualnya. Sebaliknya, perasaan hangat itu menyebabkan kekuatan spiritualnya merasakan kenyamanan seperti ikan memasuki air. Cairan obat yang ditunda di dalam kuali obat sepenuhnya dikendalikan oleh Xiao Yan setelah kekuatan spiritualnya menyerbu ke dalamnya. Sesaat kemudian, Xiao Yan menghembuskan nafas dan segel tangannya berubah tiba-tiba. Katalis tampaknya telah ditambahkan ke dalam api hijau gelap yang semula hangat di dalam kuali obat setelah segel tangannya berubah. Suhu yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus. Cairan obat itu mulai dengan cepat menguap di bawah suhu yang menakutkan. Kotoran yang terkandung dalam cairan benar-benar disempurnakan dan dihilangkan setelah penguapan cairan obat. Mengentalkan! Teriakan rendah dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Segera, lusinan cairan obat yang berbeda warna dan bubuk obat dalam kuali obat mulai diseret oleh sesuatu dan dengan cepat bergabung bersama. Mereka akhirnya mulai berputar liar, tubuh cairan teragulasi tinju berukuran perlahan menyusut karena dibakar oleh suhu tinggi dari api gelap hijau sekitarnya. Setelah 2-3 jam telah berlalu, cairan obat teragulasi sekarang hanya seukuran jempol. Rotasinya mulai berangsur-angsur lambat, dan seseorang dapat secara samar melihat bentuk pil obat embrio mulai perlahan-lahan muncul. Xiao Yan menghela nafas lega ketika melihat bentuk pil obat embrio. Meskipun pil pemulihan spiritual ungu adalah pil obat tingkat 6, persyaratan yang dibutuhkan untuk memurnikannya tidak terlalu tinggi. Efek dari pil obat ini terlalu unik. Hanya sejumlah kecil orang yang membutuhkannya. Tidak ada gunanya bagi kebanyakan orang untuk mendapatkannya. Jika seseorang mendiskusikan nilainya, pil pemulihan spiritual ungu bahkan tidak sebanding dengan dose spirit pill. Suhu nyala hijau gelap secara bertahap dikurangi. Akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok api seukuran kepalan tangan yang tergantung di bawah pil obat pucat ungu embrio. Suhu yang perlahan-lahan berkurang perlahan-lahan menyelesaikan langkah terakhir untuk memperbaiki pil obat. Menyeduh pil dengan suhu yang perlahan menghilang, penampilan luar pil obat embrional berwarna ungu juga berubah menjadi bulat dan ramping. Selain itu, ia mendapatkan kilau yang kaya. Sebuah aroma obat yang tidak biasa dan riak energi tiba-tiba melonjak keluar dari kuali obat sekitar 1 jam kemudian. Xiao Yan kemudian perlahan membuka matanya. Dia segera merasa agak terkejut melihat bahwa riak energi dan aroma berwarna ungu naik dari pil obat berwarna ungu semuanya terkandung dalam kuali obat. Mereka tidak dapat melarikan diri terlepas dari seberapa banyak mereka mengetuk. Kuali obat ini sebenarnya juga mampu menyembunyikan fenomena tak wajar yang muncul ketika pil obat tingkat 6 terbentuk. Xiao Yan terkejut saat mengamati efek kuali obat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lama sebelum dia menarik kejutan di dalam hatinya. Dengan gelombang tangannya, penutup kuali obat dibuka dengan sendirinya, dan pil obat berwarna ungu membawa segenggam aroma. Terbang keluar dari kuali sebelum akhirnya diraih oleh tangan Xiao Yan. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam botol obat yang sudah dia siapkan. Xiao Yan tertawa lembut saat dia mempelajari pil obat berwarna ungu dengan kilau seperti permata.
Baru sekarang dia dapat benar-benar memenuhi hadiah yang telah dia janjikan kepada Hai Bodong saat itu, namun berhasil memurnikan pil pemulihan spiritual ungu telah menyebabkan Xiao Yan menjadi sangat bahagia. Ini karena mampu memperbaiki pil obat tingkat 6 berarti dia sudah memiliki kemampuan seorang alkemis tingkat 6 meskipun pil pemulihan spiritual ungu ini adalah salah satu yang berada di antara yang terendah dari pil obat tingkat 6. Xiao Yan menahan kegembiraan ini di dalam hatinya saat pandangannya sekali lagi beralih ke bahan obat lain yang telah diletakkan di depannya. Dia tertawa pahit. Sepertinya dia harus menemani kuali obat ini untuk jangka waktu yang lama. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.